Baik, saya akan ceritakan ada satu negeri namanya negeri Ila. Negeri Ila ini teman-teman sekarang masuk wilayah Palestina ya. Semoga Allah bebaskan mereka. Dan sekarang dijajah, kota ini termasuk kena penjajahan orang-orang Yahudi. Semoga Allah keluarkan mereka dari situ ya. Negeri Ila ini teman-teman dulu dihuni oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nah, salah satu yang dilarang dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Kebetulan penduduk Ila ini mereka rata-rata nelayan, tinggalnya di pinggir pantai, pinggir laut. Maka pecahlah penduduk Ila menjadi 3 kelompok dalam menerima syariat Nabi Musa alaihissalam ini. Yang pertama, berpegang teguh, nggak akan mancing hari Sabtu. Yang kedua, melanggar, tetap mancing. Yang ketiga, dan ini yang pertama ini mengingatkan yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang muncul tidak mau memancing juga, tapi tidak mau juga mengingatkan kelompok kedua. Ketiga golongan ya. Yang pertama berpegang teguh tidak boleh mancing hari Sabtu. Yang kedua justru mancing sengaja. Tapi kelompok pertama ingatkan, nggak boleh loh, haram diingatkan. Ada kelompok ketiga, mereka juga tidak mancing, tapi tidak mau mengingatkan kelompok kedua, dibiarin aja. Ya udah terserah, kalau langgar aja sendiri ya gitu. Pada saat itu kelompok pertama selalu ingatkan, kelompok kedua jangan, nggak boleh, Allah haramkan. Kelompok kedua ini karena mau cari jalan supaya perbuatan mereka boleh, Sabtu mereka nggak mancing secara khusus, tapi mereka pasang jalannya di hari Jumat. Mereka ambil hasilnya hari Ahad. Mereka mau menipu Allah. Maka yang terjadi apa? Diingatkan tidak mau dengar, datang kelompok ketiga, kelompok yang tidak mau mancing juga, tapi tidak mau ingatkan kelompok yang kedua. Malam mereka datang kepada kelompok pertama. Udahlah, untuk apa kalian sibuk ngurus orang-orang ini? Orang ini kan tidak mau dengar. Kita selamatkan diri kita sendiri. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Pada saat Allah datangkan kutukannya, yang terkenal sekali ya, pelanggar hari Sabtu ini dikutuk jadi kerah. Makanya ada istilah orang-orang Yahudi dengan saudara kerah ya. Karena memang ada di antara mereka pada saat itu dikutuk dari kerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan dalam beberapa riwayat itu pada saat Allah mau kutuk mereka karena mereka melanggar tadi memancing yang dilarang itu, maka mereka berada di pinggir pantai semuanya yang para pelanggar dengan hikmah Allah di satu malam, yang patuh ini berada di luar pantai itu dan ada dinding pemisah mereka. Pada saat itu memang dinding tembok. Allah gerakkan orang-orang yang pelanggar itu keluar dari tembok mereka dan berada di pinggir pantai, lalu Allah kutuk mereka jadi kerah. Kemudian yang tidak melanggar hari Sabtu itu justru Allah selamatkan. Besok pagi pada saat mereka bangun, mereka bertemu dan mereka kenal. Ini tetangga-tetangganya dulu. Tidak ada kerah di sini. Dan mereka memang mengeluarkan air mata, menangis. Ya, bukan kerah umumnya. Mereka tahu kalau ini adalah tetangga saya dulu, ini adalah saudara saya dulu. Tapi Allah kutuk mereka. Maka tersebarlah pada saat itu para pembangkang hari Sabtu. Ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala kutuk mereka menjadi kerah. Teman-teman bisa lihat surah Al-A'raf surah nomor 7, kisah mereka ya, di ayat 163. Dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, maksudnya negeri Ila ya. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, nggak boleh mancing hari Sabtu. Memang begitu peraturan Allah. Ya, di waktu itu ya. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Jadi waktu awal turun syariat ini tidak boleh mancing hari Sabtu, itu tidak ada ujian datang. Tapi karena mereka selalu mau merekayasa keadaan, Allah datangkan ujian di hari Sabtu, khusus Sabtu, ikan-ikan itu pada ngapung di pinggir pantai. Jadi mudah sekali mereka jangkau dengan tangan-tangan mereka. Itu Allah bilang. Ya. Dan di waktu datang hari Sabtu itu, datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar terapung, di sekitar mereka, terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, justru ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji atau mencoba mereka karena perbuatan fasik mereka. Ada ujian yang datang dari Allah SWT untuk menguji iman kita, itu dengan termudahkannya perbuatan dosa. Misalnya zina ini, tiba-tiba datang satu waktu di mana sangat mudah kita untuk melakukannya, itu ujiannya. Jangan justru dilakukan, jangan mengatakan ini karena mudah dilakukan, tidak. Justru itu berat sekali ujiannya. Nanti kita akan lanjutkan ayat ini, tapi saya sedikit menjelaskan, waktu Allah SWT turunkan larangan orang yang berihram, kalau lagi umroh atau haji berihram, kan tidak boleh berburu hewan darat ya. Dalam surah Al-An'am diceritakan masalah itu. Itu kata para sahabat, waktu turun firman Allah SWT melarang orang yang pakai ihram berburu hewan darat. Mereka lagi pakai baju ihram dan lagi menuju ke Mekah, dan pada saat itu kata para sahabat, hewan-hewan yang biasanya kami harus berburu dengan sangat susah, rusa, ya, kambing hutan, unta yang jauh di padang pasir yang mereka susah untuk diberburu. Di hari turun ayat itu, datang di dekat tangan-tangan kami.
sehingga kami bisa memegangnya. Datang sendiri tuh kelinci datang, rusa datang, dengan sangat mudah kami bisa memegangnya. Allah sedang menguji pada saat itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi penduduk Ila itu diuji oleh Allah SWT dengan ikan-ikan itu datang. Biasanya ujian ini datang karena mereka memang tidak mau mengahkan larangan-larangan itu. 164-nya Allah bilang, dan ingatlah ketika satu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasehati kaum yang akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan mengapa kamu mengingatkan kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan siksa yang pedih. Jadi sekarang kita bicara kelompok ketiga yang tidak mau mancing, tapi tidak mau ingatkan kelompok kedua yang melanggar. Justru datang kepada kelompok pertama yang tidak mau mancing dan mengingatkan kelompok kedua. Apa kelompok ketiga bilang, untuk apa sih kamu nasihatin untuk kelompok dua? Gitu. Gak usah, toh juga Allah akan siksa mereka. Maka kelompok pertama menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhan kami dan supaya mereka bertakwa. Ayat 165-nya, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpahkan kepada orang-orang zalim siksaan yang pedih disebabkan ya mereka selalu berbuat kefasikan. Kemudian 166-nya, maka tak kala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka kerjakan, kami katakan jadilah kamu kera yang hina. Ini dikutuk mereka menjadi kerah, dikutuk mereka menjadi kerah. Ini kisah tentang orang-orang yang tidak melarang dari kemungkaran.